Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya. Pada siang hari ini kita semua berikan berbagai macam kenikmatan, dimulai dari kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, juga kenikmatan sempat, yang tentunya dengan 4 komponen kenikmatan ini siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau berbicara terkait dengan kehidupan, tidak ada manusia yang tentunya ingin hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada manusia yang tentunya ingin hidup dalam rasa kecemasan. Semua manusia, siapapun itu, baik anak kecil, baik orang dewasa, baik si miskin atau si kaya, ataupun unsur-unsur yang lainnya, pasti yang namanya ketenangan itu sesuatu hal yang senantiasa dicari. Sebagaimana kalau kita membaca di dalam doa Nabi Musa dalam Quran surat Toha, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita melalui doa, Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Suatu doa yang tentunya kalau kita membaca dengan cakrawala, penekanan-penekanan lugawiyah bahasa Arab secara makna yang tentunya ini begitu sangat luas. Karena terkadang kecemasan yang ada pada diri kita lahir karena adanya kesempitan di dalam dada kita, lahir adanya yang namanya kesulitan dalam segala urusan kita, lahir karena adanya yang namanya tidak dapat berbicara dengan benar dalam mengungkapkan suatu ungkapan. Maka konsepsi yang Al-Quran berikan di dalam Quran surat Toha ini setidaknya menggambarkan kepada kita semua, kita selaku manusia menginginkan yang namanya ketenangan. Bahkan setingkat Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Isra, Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Ini menunjukkan bahwasanya ketenangan itu merupakan suatu urgensi, suatu kepentingan dalam kehidupan. Maka tinggal timbul pertanyaan pada diri kita, apa yang membuat kita tenang? Apa yang membuat kita ada merasa dalam kenyamanan? Apa yang membuat kita tentunya ada dalam kondisi tidak merasa dalam keadaan ketidaknyamanan dalam suatu urusan? Maka kalaulah kita membandingkan dalam urusan material, berbicara terkait menaiki satu kendaraan, menaiki kendaraan dengan kendaraan mobil yang penuh fasilitas luar biasa, yang tentunya mobil itu di dalamnya bukan hanya fasilitas kemewahan kursinya, tapi adanya AC, adanya televisi, adanya layar, dan segala hal yang dapat membantu lahirnya kenyamanan. Apakah itu disebut dengan kenyamanan? Maka jawabannya, terkadang ada orang yang menaiki mobil tersebut dalam penuh dengan rasa kecemasan.
Kalaulah berbicara hari ini, ada satu orang yang orang itu menaiki motor dengan komposisi mesin yang sangat luar biasa, motor yang penuh dengan kenyamanan, motor yang tentunya kalaulah kita hari ini mengendarai kendaraan tersebut bisa cepat datang ke tempat tujuan. Apakah itu sebuah kenyamanan? Terkadang itu semua pun bukan merupakan suatu kenyamanan. Terkadang itu semua pun bukan yang namanya ketenangan. Kalaulah berbicara ada orang yang hanya mengandalkan kakinya dengan kedua sendal yang sangat biasa, dia berjalan menapaki yang namanya perjalanan di bumi ini dengan langkah-langkahnya, langkah satu, langkah dua, bahkan sampai langkah kesekian ratus, sehingga dia menuju ke tempat suatu tujuan yang namanya kondisi tersebut. Apakah terdapat ketenangan? Maka jawabannya pun sama, belum tentu ketenangan itu hadir pada orang yang menaiki sandal tersebut. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita melihat salah satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua dengan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Inilah yang disebut dengan ketenangan yang hakiki. Inilah yang disebut dengan ketenangan yang betul-betul. Ketenangan ini bukan melihat kondisi kita, tapi ketenangan ini betul-betul bakal dijalani dengan ketenangan yang ada di dunia dan juga di akhirat. Kalau Allah berkata dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, Allah mengungkapkan dengan ungkapan, yaitu orang-orang yang mana orang-orang ini adalah amanu. Syarat yang pertama adalah iman. Orang yang tentunya meyakini kepada Allah, orang yang tentunya meyakini terhadap keimanan yang lainnya. Orang di sini yang dimaksud adalah meyakini segala aturan-aturan yang sedang Allah berikan. Maka orang yang beriman ini wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, orang ini akan merasa tentram jiwanya, orang ini akan merasa yang namanya kenyamanan dalam hatinya. Dengan apa? Bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyamanan yang hadir di suatu mobil yang ada AC-nya, tapi kenyamanan yang hadir ketika ada AC tersebut dengan senantiasa berzikir kepada Allah dengan lisannya, alhamdulillah ya Allah, ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Engkau memberikan kenikmatan, orang lain di luar sana dengan merasakan panas yang begitu terik, tapi kami yang menaiki mobil ini dengan fasilitas yang luar biasa, penuh dengan kenyamanan. Orang itu bukan hanya mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika melihat ada sanak saudaranya, sanak saudara yang tentunya membutuhkan pertolongan, tidak melihat kondisi dan situasi apapun, maka terketuk hatinya untuk memberikan bantuan. Itulah suatu kenikmatan yang disebut dengan bidzikrillah. Karena hakikatnya kenikmatan yang tentunya di dalam ayat ini diungkapkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran adanya ketenangan jiwa untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari setiap problematika yang ada dalam kehidupan. Adanya suatu ketenangan ketika kita bisa menjawab dengan ketentraman hati kita, dengan betul-betul tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ini, adanya diri kita senantiasa apapun problematika dalam kehidupan tidak pernah memperdulikan dengan ruang apapun, besar atau kecil, karena ada Allah, meyakini tentunya dia akan terus melaju dengan memberikan solusi-solusi konkret dalam problematika tersebut. Maka kalau kita berbicara ketenangan jiwa, ketenangan hati yang hadir dalam kondisi tatma'innu qulubuhum, tentunya ketenangan hati akan senantiasa melahirkan yang namanya amal soleh, ketenangan hati yang melahirkan ketaatan kepada Allah, ketenangan hati yang tentunya kita akan senantiasa hadir dalam setiap ruang-ruang kebaikan yang ada dalam ruang lingkup kesempatan yang bisa kita berikan.
Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka pantas dalam beberapa perspektif ruang yang namanya zikrullah itu terbagi kepada beberapa komponen. Yang pertama, ada yang menyebutkan para ulama dengan yang disebut dengan zikrul qaul. Yang namanya zikrul qaul itu adalah mengingat Allah dengan melafadzkan kalam-kalam ilahi, melafadzkan kalam-kalam yang tentunya diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ungkapan alhamdulillah, ungkapan subhanallah, ungkapan Allahu akbar, dalam lisannya seringkali terucap ungkapan-ungkapan kebaikan itu. Asma-asma Allah yang maha besar, asma-asma Allah yang maha pemberi rizki, yang maha segalanya, yang maha-maha dalam segala maha apapun itu, selalu terucap dalam lisannya. Maka inilah konsep yang pertama. Kita tidak mungkin meyakini dengan hati kita, kita tidak mungkin mengamalkan dengan amalan-amalan dalam kehidupan kita, kalaulah dalam sehari-hari lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu merupakan bukan lafaz-lafaz kebaikan, yakni bukan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada konsepsi yang disebut dengan zikrul qalbi. Zikrul qalbi dalam dirinya, setelah mengungkapkan dengan lisannya, setelah mengungkapkan Allahu Akbar, dalam dirinya ada perasaan, selalu yakin tidak akan ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau bukan atas izin Allah. Tidak akan ada sesuatu yang kita tidak akan pernah takut oleh apapun itu, karena hakikatnya kita hanya takut kepada Allah. Tidak pernah kita akan meyakini adanya pesimisme dalam kehidupan, pesimisme dalam mencapai kebaikan, kalaulah adanya zikrul qalbi. Tentunya kita meyakini itu semua, maka hati menjadi tentram. Yang ketiga, diungkapkan pula ada yang disebut dengan zikrul ruh. Kalau zikrul ruh ini adalah penggabungan antara zikrul lisan dengan yang namanya zikrul qalbi. Lisan mengungkapkan Allahu Akbar, yang namanya hati meyakini dengan tidak pernah takut terhadap apapun karena Allah yang maha besar. Maka zikrul ruh ini senantiasa dalam setiap lingkup kehidupan jiwa dirinya, hadirnya Allah dalam menghadapi setiap problematika kehidupan tersebut. Maka pantas ketika membicarakan tentang zikrul yang terakhir, yakni dengan disebutnya zikrul fi'li, atau ada yang menyebutnya zikrul amali, tentunya yang namanya perilaku berkehidupan antar sesama, berperilaku kehidupan antar manusia, antar makhluk, yang timbulnya jiwa kesosialan, peduli terhadap sesama, itu merupakan perwujudan nyata dari ungkapan zikir mengingat Allah oleh lisan kita, yang tentunya hadir dengan kolbun kita, yang tentunya menjadi suatu ruh. Maka implementasinya ada ketika dalam zikrul amal. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada khutbah yang pertama khatib coba memberikan pemaparan bahwasanya ketenangan yang hakiki bukan ketenangan berupa material, tapi ketenangan yang hakiki adalah lahir dengan senantiasa setiap waktu, setiap saat, setiap kondisi kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa tiada daya dan upaya kita bisa tercapai apapun yang diikhtiarkan kalaulah Allah mengizinkan. Kita yakini bahwa Allah akan senantiasa membalas setiap kebaikan-kebaikan kita, bukan berbentuk kebaikan yang hanya
besar saja, tapi kebaikan yang bentuknya kecil pun akan senantiasa menjadi bukti nyata nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalaulah membaca di khutbah yang kedua ini ada beberapa penekanan yang ingin coba ditekankan oleh khatib. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 menggambarkan, setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ungkapan dzikrillah dengan tatmainnul qulub, kembali Allah sampaikan dengan ungkapan ala. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang kita sudah mengetahui bahwa kita harus mengingat Allah, kita sudah meyakini bahwa yang namanya mengingat Allah akan menjadi ketenangan dan ketentraman diri kita, tapi terkadang kita senantiasa lupa, kita senantiasa terlena, kita senantiasa tergiur dengan hal-hal yang kembali tidak mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengungkapkan harus terus diperbanyak yang namanya zikrullah, harus senantiasa betul-betul diyakini oleh kita bahwa ketika kita mengingat Allah maka segenap urusan itu akan beres, baik dunia ataupun akhirat. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua yang namanya sholat itu merupakan tiang agama. Kalau hari ini kita ingin menegakkan agama yang tentunya kita yakini agama akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, kalaulah tiangnya pun tidak ada, kalaulah tiangnya pun tidak tertegakkan, tidak akan mungkin yang namanya ada zikrullah. Maka pantas Allah mengungkapkan salah satu ungkapannya bahwa sholat itu li dzikri, sholat itu untuk mengingat Allah. Kalaulah kita berbicara terkait dengan ayat dalam Quran surat Ar-Ra'd, dalam Quran surat Ar-Ra'd pun memberikan gambaran di dalam ayat 26, sesungguhnya Allah memberikan gambaran kepada kita yang namanya rizki itu Allah yang meluaskan, yang namanya rizki itu Allah pula yang menyempitkan. Maka seyogianya Allah tidak pernah mempertimbangkan situasi kondisi kita, mau itu kita dalam keadaan miskin, mau itu kita dalam keadaan kaya, mau itu kita dalam keadaan sehat, mau itu kita dalam keadaan sakit, zikrullah itu harus senantiasa ada dalam diri kita. Karena seyogianya kondisi dan situasi yang kita jalani di dunia ini tiada lain dan tiada bukan untuk urusan apapun, tapi urusan yang paling utama adalah kita memupuk bekal untuk nanti di akhirat. Momentum dalam kesempatan di minggu ini Allah hadirkan suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang tentunya kalaulah tidak dijadikan pengingat oleh kita semua, isyarat-isyarat melalui tanda kejadian yang terjadi lewat fenomena yang terjadi, yakni fenomena peperangan yang ada di Palestina, kalaulah itu tidak mengingatkan kita untuk senantiasa merasa yakin bahwa Allah akan membersamai perjuangan, Allah akan membersamai kebaikan, Allah akan membersamai segala sesuatu yang diniatkan atas karenanya dan segala sesuatu yang diniatkan diyakini karenanya. Siogianya kita menjadikan gambaran peristiwa Palestina ini setelah dibombardir dengan berjuta-juta roket, dibombardir dengan berjuta-juta pasukan, segala hal yang sudah dihancurkan, tapi dengan kekuatan yang sangat luar biasa Allah memberikan isyarat bahwasanya jangan pernah takut terhadap kezaliman, jangan pernah takut terhadap kemaksiatan, yang tentunya menjadi pemikiran bagi kita semua. Marilah kita perkuat iman dan takwa kita, marilah kita perkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah itu semua bisa menjadi pegangan bagi diri kita, insya Allah dengan doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, kita meyakini inginnya adanya kebaikan di dunia dan di akhirat kita, Allah akan senantiasa memberikan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mungkin untuk khutbah Jumat pada kesempatan kali ini dirasa cukup. Mudah-mudahan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita senantiasa yakin bahwa Allah akan membersamai kita semua. Marilah kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.